Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukas Nathanael Pasaribu dari kelas 2I Manajemen Pemasaran dengan NPM 12 10 20 620. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi pembelajaran organisasi dengan mata kuliah Manajemen Inovatif. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita ke videonya. Slide pertama ada konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Di sini juga ada pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Di slide kedua, ada tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, mental model. Kemampuan sikap mental model, mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang ketiga, tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Yang keempat, personal mastery. Upaya kalian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang kelima, membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus panjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberikan inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama yang akan keadaan yang diingin diciptakan di masa yang akan datang. Selanjutnya, teori pembelajaran dalam organisasi. Nah, di sini tuh dibagi menjadi tiga. Yang pertama, operant conditioning. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, classical conditioning. Ivan Pavlov pernah berkata, ahli psikologi Rusia melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga, social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah objek. Nah, di slide berikutnya model pembelajaran masyarakat. Seperti sebelumnya, model pembelajaran masyarakat ini memiliki beberapa 4 bagian, diantaranya proses memperhatikan, proses mengingat, proses pemesinan, dan proses pemberdayaan. Proses memperhatikan. Pada model pembelajaran yang pertama ini, kita masyarakat harus benar-benar memperhatikan apa yang kita pelajarin agar kita dapat memahaminya. Yang kedua, proses mengingat. Setelah memahami, kita masyarakat perlu mengingat hal-hal apa saja yang telah mereka pelajari. Yang ketiga, proses pemesinan. Artinya di sini kita masyarakat dapat melakukan aksi atau tindakan seperti yang dilakukan oleh model dengan melibatkan indera sebagai penerima rangsangan dan memasang kemampuan perseptual untuk mengolah informasi dari rangsangan dengan kemampuan tindakan untuk melakukan gerakan motorik. Yang terakhir atau yang keempat, proses pemberdayaan. Yang dimaksud dengan proses pemberdayaan di sini adalah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dalam menghadapi masalah mendasar yang dihadapi dan memperbaiki kondisi kehidupan sesuai harapan. Nah, di slide yang terakhir tuh ada 3 fungsi utama dalam membangun organisasi pembelajaran. Di sini tuh dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, membangun komitmen untuk belajar. Yang kedua, bekerja generalisasi ide dengan dampak.
Nah, yang terakhir bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Nah, dari 3 bagian ini tuh dibagi lagi, ada yang 5 bagian, ada yang 2 bagian, dan 4 bagian. Nah, yang pertama, membangun komitmen untuk belajar. Di sini tuh ada 5 bagian. Yang pertama, jadikan pembelajaran sebagai komponen dari visi dan tujuan strategis. Nah, yang kedua, investasikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, mempromosikan secara luas tentang nilai belajar. Yang keempat, ukur dan tolak ukur lacak pembelajaran. Yang terakhir, buat hadiah dan simbol pembelajaran. Nah, yang kedua nih, bekerja generasi ide dengan dampak. Yang pertama, ciptakan infrastruktur yang memindahkan ide melintasi batas-batas organisasi. Nah, yang terakhirnya tuh merotasi pekerja melintasi batas fungsional dan divisi. Nah, yang terakhir, yang ketiga, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Yang pertama tuh implementasikan program perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pembelian kalian dari organisasi. Yang ketiga, bereksperimenlah dengan ide dan proses kelas dunia. Yang keempat, mengidentifikasi model mental proses organisasi. Nah, sekian dari saya dan Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ditunggu video berikutnya. Dadah.